Oke, kembali lagi di Profesor Bola. Di sini kita akan bahas timnas Indonesia. Ya, di mana PSSI sudah pusing tujuh keliling. Karena apa? Karena tiket 35.000 yang sudah disiapkan itu belum habis terjual, teman-teman. Masih 35.000 loh disiapkan. Itu pun nggak habis ya. Tapi semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita bisa melihat perkembangan timnas kita, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jadi, ketika di zaman Sinteyong ya, jangankan 35.000, 90.000 tiket disiapkan, itu 1 jam sudah habis, bro. Di zaman Coach John Herdman ya, 35.000 aja nggak habis. Jadi apa yang menjadi masalah di Indonesia ini, di timnas Indonesia ini, di PSSI? Yang pertama ya, karena ya kepercayaan, kekecewaan yang dirasakan supporter, penonton kepada PSSI. Yang pertama ya, menggantikan Coach Sinteyong secara sepihak ya. Yang kedua, mendatangkan pelatih abal-abal, pelatih yang dikatakan legend Barcelona, tapi apa, nggak bisa memberikan apa-apa untuk timnas Indonesia. Dan itu yang membuat kecewaan masyarakat itu kepada PSSI. Dan jangan salahkan, masyarakat malas datang ke stadion untuk menonton timnas. Ini efeknya. Memang efeknya nggak langsung di situ, Pak Erick Thohir ya. Memang efeknya nggak langsung ya. Ini efeknya ketika timnas kita mau FIFA Matchday, pertandingan persahabatan ya kan, penonton nggak ada yang datang lagi ke stadion karena udah malas gitu loh, udah malas gitu. Jadi saya harap ini menjadi batu loncatan untuk PSSI agar lebih bijak lagi mengambil keputusan ya. Kalian harus bisa melihat ya, kalian jangan terlalu mengecewakan penonton ya. Dan kalian tahu teman-teman ya, kenapa PSSI itu tidak mau melakukan pertandingan FIFA Matchday kita, uji coba kita itu nggak di kandang kita, nggak di Indonesia, karena PSSI membutuhkan dana dari penjualan tiket tersebut untuk keperluan timnas kita lah intinya. Tapi kalau udah seperti ini, gimana bisa mengumpulkan ya, sedangkan tiket 35.000 itu pun nggak ludes terjual. Biasanya dulu 90.000 itu dalam 1 jam habis, bro, habis. Jadi efek Sinteyong itu sangat terasa ya kan. Efek penggantian pelatih secara sepihak itu terasa juga, dan efek mendatangkan pelatih kocak, pelatih blunder itu sangat terasa juga. Jadi yang kena dampak siapa? John Herdman ya kan. John Herdman yang sekarang sangat merasakan dampaknya ini. Mungkin di pemikiran John Herdman, ketika nanti saya datang ke Indonesia, pasti banyak euforia yang akan dilihat dia di timnas, dilihat dia di stadion. Nyatanya John Herdman tidak sama sekali bisa merasakan itu. Ya intinya John Herdman harus bekerja keras lagi, membangkitkan kepercayaan masyarakat ya. Ini tergantung pelatih nih sekarang ya. Kalau PSSI ya udahlah ya. Kalau PSSI kita ya udahlah. Memang sudah sudah nggak bisa lagi buat apa-apa ya kan. Ini tergantung John Herdman. John Herdman mau kepercayaan penonton itu kembali lagi, ya lakukan yang terbaik, berikan sejarah untuk timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Harusnya John Herdman bisa memberikan piala kepada Indonesia. Mungkin itu salah satunya nanti, ketika nanti John Herdman bisa memberikan piala AFF kepada Indonesia, sedikit demi sedikit ya, kepercayaan ya kan, kecintaan supporter lagi ke timnas kita semakin besar lagi. Dan apalagi kalau nanti John Herdman bisa membawa timnas Indonesia lebih jauh lagi, bercerita banyak di Piala Asia, nah itu juga bisa menjadi bahan bakar lah sepak bola kita memiliki pertumbuhan yang sangat bagus seperti dulu ya kan, seperti di tangan Sinteyong. Gila, tangan Sinteyong kita pernah mencapai sampai 95.000 penonton, cok. Itu gokil, bro, ya. 95.000 penonton itu pecah banget itu. Dan sekarang 35.000 aja nggak terpenuhi gitu loh. Jadi ya ini menjadi salah satu PR lah untuk PSSI.
dan terutama untuk John Hedman juga, tolonglah John, ya, pelatih timnas Indonesia, coach John Hedman, tolong berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan kalian tahu juga kenapa di Piala AFF U19 itu dibuat di Sumatera Utara, ya karena untuk menangani ini. Karena kalau dibuat di Pulau Jawa itu sudah nggak ada lagi peminatnya teman-teman, ya. Dan di Sumatera Utara belum pernah ada event-event besar seperti itu, belum pernah ada event timnas internasional seperti AFF ini, belum pernah ada. Jadi dipindahkan ke Sumatera Utara. Jadi orang Sumatera Utara yang belum pernah merasakan menonton timnas, ya, di ajang internasional, ya mereka mau tidak mau ya pasti datang gitu loh. Jadi ya saya rasa itu hal yang bijak lah dilakukan PSSI, mau memindahkan venue dari Jawa ke Sumatera Utara. Nah, jadi kalau dibilang alasannya kenapa Pak dipindahkan, biar merata, oh no, saya rasa tidak itu alasannya. Mungkin kalau lebih jujurnya lagi, biar banyak penontonnya gitu loh, pasti Pak Erick Thohir, ya. Kita terus terang aja Pak Erick Thohir, ya kan. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Mungkin kalian salah satu dari pecinta timnas, penonton timnas, supporter timnas yang memiliki kekecewaan terhadap PSSI, dan kalian tidak memutuskan tidak menonton timnas secara langsung ke stadion. Mungkin kalian salah satunya. Kalian tulis kolom komentar, ya, apa pendapat kalian dan apa saran kalian lah untuk sepak bola kita agar lebih maju lagi, ya. Tapi kalau ditanya ya, apakah kita masih mencintai timnas? Pasti dong, 100% masih, kita masih tetap dukung Redman. Tapi ya mungkin banyak yang tidak langsung ke stadion, menonton dari rumah, ya. Tapi kita terus doakan timnas agar lebih bagus lagi dan bisa mencapai yang kita inginkan, yaitu Piala Dunia 2030 bersama Coach John Hedman. Oke, mungkin itu saja dari saya, Profesor Bola. Salam sehat, salam olahraga. Thank you.